tangan. Pak Diman isi dalam. Selamat pagi anak-anak. Terus semangat. Selamat pagi anak-anak. Ya, pagi-pagi itu harus semangat. Ya kan? Sebagai seorang pelajar itu harus semangat. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik ya? Baik, anak-anak sekalian. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ya, kita mulai dengan doa ya. Saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan memimpin. Kita berdoa atas nama Bapa, Bapa kami, atas nama Bapa. Baik, silakan duduk. Baik, anak-anak sekalian, Bapak akan mengambil absensi. Kali ini siapa yang hadir? Ini kamu. Ini ya. Ya. Oke. Satu orang saja. Ya. Oke, baik. Ya. Baik, anak-anak sekalian, sebagai wujud rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara, ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan lagu wajib, ya, lagu wajib nasional. Nanti silakan berdiri, ikuti instrumen yang ada di PowerPoint, ya. Silakan berdiri. Indonesia, nuesamu,
Masih ingat materi kita sebelumnya? Masih. Masih? Ya, materi kita sebelumnya itu berbicara atau mempelajari tentang apa? Globalisasi. Globalisasi ya. Globalisasi. Ya. Jadi materi sebelumnya itu pada materi globalisasi kita berbicara tentang Eksplorasi. ya. Eksplorasi. Apa itu teks eksplorasi? Ayo. Masih ingat? Ya, Justin. Teks yang berisi tentang proses satu peristiwa alam. Iya. Teks yang berisi tentang proses terjadinya suatu peristiwa. Ada yang mau memperjelas? Amin? Oh, silakan. Teks yang berisi tentang proses terjadinya suatu peristiwa. Iya, teks yang berisi tentang proses terjadinya suatu Peristiwa. ya. Baik itu peristiwa alam, peristiwa apa lagi? Peristiwa sosial. Sosial. Peristiwa budaya. Budaya. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Baik. Ya, berarti kamu masih ingat ya materi kita kan lalu ya. Baik anak-anak. Sekarang kita akan masuk pada tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 ya, tentang globalisasi dan cinta tanah air ya. Materi kita kali ini tentang globalisasi dan cinta tanah air. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan membaca teks eksplanasi pada siswa dapat menemukan atau menganalisis ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. Yang ketiga, dengan mengamati video, ya, siswa mampu menganalisis manfaat sumber energi alternatif energi listrik dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati video, siswa mampu menuliskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik dengan sistematis. Baik, dari itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Berikutnya, anak-anak masih ingat struktur teks eksplorasi? Masih? Ya. Coba, ayo, siapa yang tahu apa saja struktur teks eksplorasi? Silakan. Ya, Akhil. Topik masalah, deret penjelas, menutup atau kesimpulan. Ya, yang pertama apa? Topik masalah. Yang kedua? Yang ketiga? Kesimpulan. Jadi struktur teks eksplorasi itu ada 3. Pernyataan umum. Yang pertama itu berisi tentang topik masalah. Yang kedua deret penjelas. Dan yang ketiga itu penutup yang berisi tentang kesimpulan. Ya, jadi ada 3 struktur teks eksplorasi. Yang pertama apa tadi? Topik masalah. Yang kedua? Yang ketiga? Kesimpulan. Ya, tadi ada 3 ya. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya silakan kamu buka buku halaman 98 ya. Silakan kamu membaca teks yang ada dalam buku ya. Baca dengan cermat ya dan teliti. Nah, di situ judulnya tentang apa di situ? Indonesia meluncurkan program Akademi Energi Surya yang pertama di Asia Tenggara. Ya. Sambil anak-anak membaca teks tersebut, Bapak akan memutarnya melalui video ya. Silakan anak-anak menyimaknya dengan baik ya. Baik.
Indonesia meluncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia meluncurkan Solar Akademi pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for All Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Paragraf kedua lagi ya. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya penggunaan sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Setelah kita membaca teks eksplanasi tersebut, kemudian kita akan melihat struktur dari teks eksplanasi. Nah, masih ingatkah kamu struktur teks eksplanasi? Ya, baik. Saudara bersama? Sudah. Baik, anak-anak. Jadi yang kamu dengar tadi, yang Bapak tayangkan di PowerPoint itu sama isinya dengan apa yang ada di dalam buku siswa ya. Silakan dibaca kembali dalam buku ya. Nanti Bapak akan kembalikan ke KPD dan anak-anak silakan mengerjakannya ya. Silakan. Baik, silakan dikerjakan ya, dikerjakan. Nanti baca dengan cermat teksnya, kemudian anak-anak menulis dalam LKPD yang Bapak sudah siapkan itu ya. Ya, silakan dikerjakan. Hah? Baik, anak-anak silakan dikerjakan ya. Nanti keaktifan kamu itu Bapak akan nilai ya. Silakan dikerjakan dengan teliti, tulis yang jelas ya. Silakan. Ya, kelompok ini yang hadir tidak hadir ini ya. Kelompok dua lengkap. Kelompok itu lengkap ya. Silakan.
Silakan dikerjakan. Ya, dikerjakan ya. Semua harus aktif, ya. Sekarang menaikkan tegangan baik, anak-anak sudah selesai? Mantap. Sudah selesai semua ya? Selanjutnya silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan bagi mewakili untuk membacakan hasil kerjanya di depan kelas ya. Ya. Teman-teman, ini hasil dari kerja kelompok 2. Topik masalahnya adalah peluncuran solar akademi pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Elektron Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Eret penjelasnya adalah sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari bahan silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan muatan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena sinar matahari. Mahalnya pembuatan silikon membuat penggunaan sel surya masih terbatas seperti pada barang-barang elektronik dan sebagian pembangkit listrik pada daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Kesimpulannya adalah pendirian akademi diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi saat ini akibat kebutuhan energi di daerah globalisasi semakin besar. Sel surya dapat menjadi energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil karena bersih, tidak berpolusi, aman dan tersedia tanpa batas. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, dari itu struktur teks eksplanasi ya, ada topik masalahnya, ada dari penjelasnya, dan juga ada penutup yang berisi kesimpulan. Teks tadi setelah kamu baca dan kamu pahami dari teks tadi sudah dibahas bahwa topik masalahnya itu adalah peluncuran solar akademi pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Itu merupakan topik masalahnya. Sedangkan dari penjelasnya adalah sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari bahan silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan muatan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena sinar matahari. Nah, mahalnya pembuatan silikon membuat penggunaan sel surya masih terbatas seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik
pada daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Itu merupakan dari penjelasnya. Sedangkan kesimpulannya adalah pendirian Akademi Universitas Indonesia diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi saat ini akibat kebutuhan energi di era globalisasi semakin besar. Sel surya dapat menjadi energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil, ya. Selama ini kan kita banyak menggunakan bahan bakar fosil. Misalnya apa? Minyak tanah, ya toh? Ada solar, bensin. Nah, itu semua berasal dari bahan bakar fosil. Nah, karena bahan bakar fosil itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, maka suatu saat pasti akan habis, ya kan? Habis. Nah, oleh karena itu, sekarang kita sedang berpikir atau manusia sedang berpikir untuk menciptakan atau memanfaatkan energi alternatif. Salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah energi tenaga listrik surya. Tenaga surya itu bisa menghasilkan listrik. Oke, baik. Anak-anak sekalian sudah paham sampai di sini? Sudah? Kalian kurang semangat, kurang semangat. Selanjutnya mari kita saksikan video bagaimana proses kerja sel surya sebagai energi alternatif, ya. Kita simak sama-sama. Kemudian setelah kamu menyimak video, nanti kamu kerjakan LKPD yang Bapak sudah berikan, ya. Mari semua. Pertanyaannya, bagaimana cara kerja sel surya atau panel surya? Nah, kita lihat ya. Ketika panel surya terkena cahaya matahari, muatan positif dan negatif pada lempengan silikon panel surya akan bertemu. Nah, lempengan ini biasanya memiliki dua lapisan semikonduktor, bagian atas bermuatan positif, bagian bawah bermuatan negatif. Nah, negatif akan menangkap cahaya matahari lalu akan dilepaskan ke muatan positif. Oleh karena itu akan terjadi perbedaan tegangan yang menghasilkan arus listrik. Listrik dari panel surya akan mengalir menuju electric control system. Di dalam electric control system ini terdapat komponen berupa controller, baterai, inverter. Nah, awalnya listrik yang menuju electric control system akan masuk dulu via ke controller untuk diatur tegangannya. Controller ini berfungsi untuk memutus arus listrik ketika baterai sudah penuh. Nah, setelah dari controller ini, listrik kemudian disimpan pada baterai. Nah, ketika digunakan, listrik pada baterai akan mengalir dahulu ke inverter untuk dinaikkan tegangannya menjadi 220 volt sehingga dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektronik yang kita ada di rumah. Dengan begitu, kita bisa menikmati listrik dari PLTS atau yang dikenal dengan pembangkit listrik tenaga surya. Baik, sudah dengar sama-sama? Sudah. Kamu sudah menyimak video tadi tentang prinsip kerja sel surya, ya? Prinsip kerja sel surya. Ya, silakan anak-anak mengerjakan LKPD yang telah disiapkan. Silakan. Waktunya 5 menit. Silakan. Dikerjakan, ya. Silakan berdiskusi sama-sama. Keaktifan dalam kelompok itu sangat penting, ya. Keaktifan dalam kelompok sangat penting karena itu akan dinilai oleh Pak Guru, ya. Silakan. Baik, silakan dikerjakan, ya. Keaktifan kamu itu akan bernilai, ya. Dikerjakan, coba.
Saya baik, silakan. Tulis dengan huruf yang jelas ya. Dari kosakata yang baku. Silakan anak-anak. Silakan kamu menuliskan prinsip kerja sel surya ya. Di rumah kan punya sel surya semua kan? Punya segen? Ya, segen itu kan berasal dari tenaga matahari. Ya, baik. Anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kerja sel surya. Baik, saya minta kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi kamu. Silakan. Ya, baca dari suara yang lantang ya dan jelas. Teman-teman, ini hasil kerja dari kelompok 3. Prinsip kerja sel surya. Sel surya ketika terkena cahaya matahari akan menghasilkan energi listrik. Modul surya tersusun dari macam-macam sel surya yang tersusun secara seri. Listrik dari panel surya akan mengalir menuju elektrik control system. Di dalam elektronik control system ini terdapat controller, baterai, inverter. Controller berfungsi untuk memutuskan arus listrik ketika baterai sudah penuh. Arus listrik yang tersimpan pada baterai akan mengalir menuju inverter untuk menaikkan tenaga sehingga dapat digunakan untuk mengoperasikan alat elektronik yang ada di rumah. Dengan begitu, kita dapat memanfaatkan energi listrik dari tenaga surya. Ya, bagus. Pintar ya. Tepuk tangan untuk kelasnya. Tepuk salut. Baik, terima kasih kepada Justin. Silakan duduk. Baik. Tadi sudah benar ya apa yang disampaikan oleh kelompok 2 bahwa prinsip kerja sel surya itu adalah sebagai energi utamanya itu adalah energi matahari. Ya? Ketika matahari itu bersinar dan mengenai modul surya, itu akan menghasilkan listrik ya. Kemudian kalau listrik itu mengalir menuju elektrik control system. Nah, di sana di elektrik control system itu terdapat controller, ada baterai dan juga ada inverter ya. Ada inverter. Nah, controller itu berfungsi untuk memutuskan arus ketika baterai sudah penuh, ya sudah penuh. Nah, kemudian arus dari baterai, ya atau dari aki, kemudian dialih menuju inverter. Siapa punya inverter di rumah? Yang punya inverter? Yang punya lampu segen? Yang punya lampu segen? Lampu aki yang menggunakan aki itu ada toh? Ya. Nah itulah pembangkit listrik yang menggunakan tenaga surya. Nah arus yang dari aki tadi kemudian dialirkan menuju inverter untuk menaikkan tegangan, ya toh? Karena aki itu arusnya DC ya, DC kemudian dialirkan inverter untuk mendapatkan arus yang lebih tinggi, yaitu arus bolak-balik ya, arus AC. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk menggunakan alat elektronik yang ada di rumah, misalnya televisi, apa lagi yang punya di rumah? Radio, ada radio? Ada Pak. Ada speaker aktif? Ada Pak. Nah itu bisa digunakan atau dimanfaatkan
memanfaatkan menggunakan tenaga surya. Baik, anak-anak sekalian, nah, sampai di sini sudah paham tentang prinsip kerja hasil surya? Sudah. Mari kita berikan tepuk tangan untuk sini ya. Untuk salut. Ya, salut untuk kita semua ya. Baik. Selanjutnya anak-anak, nah, kita tahu bahwa seperti tadi kita ketahui sudah kita baca di teks maupun video yang ditayangkan di PowerPoint yang melalui video, bahwa sekarang berbagai universitas itu sudah mengembangkan tenaga listrik alternatif ya. Salah satunya menggunakan tenaga apa? Surya. Surya atau apa nama lainnya? Surya. Apa? Matahari. Apa? Matahari ya. Jadi sekarang universitas-universitas di seluruh dunia ini sedang mengembangkan listrik tenaga surya. Ya, tenaga surya. Kenapa harus mengembangkan atau harus memanfaatkan energi alternatif? Karena seperti kita ketahui bahwa listrik yang sekarang kita nikmati ini itu menggunakan energi dari fosil ya. Fosil itu hasil melakukan makhluk hidup, baik hidup hewan, tumbuhan, ya, yang hidup yang melakukan kemudian bisa menghasilkan fosilnya. Itu sehingga ada tapak minyak bumi ya, di sana akan menghasilkan energi solar dan sebagainya sebagai bahan bakar. Nah, bahan bakar ini tentunya suatu saat akan habis, ya kan? Akan habis. Maka tenaga surya merupakan salah satu solusinya, bisa dimanfaatkan untuk sebagai energi alternatif. Karena matahari itu tidak akan habis. Dia akan tersedia sepanjang masa. Oke. Baik, anak-anak, selanjutnya nanti kita akan praktek ya. Sudah siap bahkan semua? Seperti yang Bapak sampaikan pada pembelajaran sebelumnya, bahwa hari ini kita akan mencoba energi listrik ya dengan tenaga buah-buahan. Semua sudah bawa buah-buahan? Nah, kelompok 3 bawa buah apa? Hah? Buah jeruk. Oke, kelompok 2? Jeruk ya? Kelompok 1? Oke, baik. Ya, silakan anak-anak menyiapkan buah-buahannya untuk kita praktikkan. Namun sebelumnya anak-anak, saya menyiapkan bahan yang telah dipesan. Mari kita saksikan video cara kita merangkai energi listrik menggunakan tenaga buah-buahan. Ya, mari kita simak sama-sama. Ya, baik anak sebelumnya nanti LKPD yang sudah dikerjakan sudah akan dikumpulkan ya. Silakan kumpulkan ya. Silakan. LKPD tadi silakan dikumpulkan. Ya. Ya, baik anak-anak sekalian, sebelum kita melakukan percobaan, kita saksikan dulu tayangan video berikut, ya, bagaimana kita memanfaatkan atau menggunakan tenaga buah-buahan untuk menghasilkan energi listrik, ya. Ya. Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan saya Reni. Hari ini untuk kita belajar IPA. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah tentang energi alternatif. Nah, salah satunya energi
Jadi alternatif itu bisa berasal dari umbi-umbian. Nah, apakah benar bahwa di dalam umbi-umbian itu bisa menghasilkan energi listrik? Yuk kita belajar bersama-sama ya untuk merangkai tentang ini akan kita buat menjadi rangkaian yang nanti akan menghasilkan energi listrik. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama ini ada bahan, kemudian yang kedua ada kabel ya, kabel berikut penjepit buaya, nanti yang siapa yang pasang sendiri. Kemudian berikutnya ada kemudian yang kedua paku yang bahan dasarnya itu kebanyakan seng sehingga nanti bisa untuk sebagai tutup PVC. Kemudian ini ya yang utama yang akan membuktikan percobaan kita nanti berhasil atau tidak. Kemudian ada alat bantu yang lainnya, ini ada pisau untuk melubangi kentang ya seperti ini untuk memasang uangnya nanti. Kemudian ini juga ada gunting. Anak-anak sekarang kita mulai ya. Langkah pertama kita ambil satu kentang, kemudian kita ini siap sedikit ini untuk memasukkan uangnya. Nah, kita masukkan. Kemudian pada ujung yang satunya ini kita masukkan paku. Nah, begini sampai kentang habis kita masuk semua. Tadi perhatikan baik-baik ya. Itu cara kerjanya. Jadi tembaga itu sebagai kutub positif, seng itu sebagai kutub negatif ya. Dan seng di sini kita gunakan paku. Lihat videonya, cara kerja seperti apa ya. Dari video tadi, kita lihat menyala tidak lampunya? Ya, kita akan buktikan apakah dengan menggunakan bubuhan yang kita siapkan itu bisa membuktikan lampu LED bisa menyala. Ya, silakan anak-anak melakukan percobaan sesuai dengan tutorial yang kamu lihat melalui video tadi. Ya, dari di situ kita siapkan ada tembaga ya, tembaga itu sebagai kutub positif dan juga ada seng. Seng itu kita menggunakan paku ya sebagai kutub negatif. Ya, nanti anak-anak silakan tusukkan salah satu paku yang disiapkan di situ ke setiap buah ya. Silakan dicoba ya. Silakan. Nanti seperti ini ya. Mulai sana. Salam. Sini. Lalu disambung sama tembaganya. Silakan. Jangan coba. Boleh. Coba ya. Ya, silakan ditusuk sini ya. Ini juga. Silakan dicoba. Ya, gitu ya. Lalu kemudian ini. Silakan coba ya. Ya, silakan. Di bawahnya. Ini
ujung kamera ini akan diambil. Silakan, Pak Bira ditukar ya. Silakan. Ada yang sudah menyala? Belum, Pak. Tunggu dulu, mana? Ya, baik, coba. Ya. Kelompok 3. Ya, apakah menyala? Mana? Coba coba. Ya, tadi sudah menyala ya. Ya. Ini menyala ya. Ini. Ya, Pak. Ini. Ya, lampunya berhasil menyala. Oke. Ya. Baik, sudah melakukan percobaan semua? Sudah. Berhasil menyala? Berhasil menyala? Berhasil. Nomor 1. Berhasil. Ya, kita tunggu. Ya, ternyata rekan-rekan sekalian, buah-buahan juga bisa menghasilkan energi listrik, ya. Buah-buahan juga bisa menghasilkan energi listrik. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita melakukan percobaan tenaga listrik menggunakan buah-buahan dan semuanya berhasil, tentunya ini menjadi sesuatu yang baru ya buat kita, bahwa ternyata tenaga listrik itu tersedia di lingkungan sekitar Kita. Baik, anak-anak sampai di sini semua sudah paham? Sudah paham? Sudah. Baik. Kalau sudah paham, kira-kira hari ini kita belajar tentang apa saja dari tadi? Yang pertama Globalisasi. tentang globalisasi ya, tema globalisasi, yaitu kita belajar tentang teks. Lalu apa lagi? Prinsip kerja sel surya. Masa lupa. Apa yang kedua? Prinsip sel surya. Dan yang ketiga tadi kamu baru selesai melakukan percobaan listrik tenaga buah. Dan ternyata berhasil. Dari anak sekalian,
kita sebagai pemanfaat energi listrik, tentunya kita harus menggunakan energi listrik itu dengan sebaik-baiknya, ya kan? Supaya apa? Supaya kita bisa menghemat energi listrik. Ya. Dan kita berkewajiban untuk selalu menghemat energi listrik. Kita menghemat energi listrik berarti kita sedang mencintai mencintai alam. Baik anak-anak sekalian, materi kita sampai di sini. Untuk menguji pengetahuan kamu, nanti Bapak akan memberikan soal evaluasi. Nanti ini dikerjakan di rumah ya. Dikerjakan di rumah, nanti besok dikumpulkan. Ya, nanti dikerjakan di rumah ya. Dikerjakan yang baik. Nanti besok dikumpulkan, ya, dikumpulkan. Baik anak-anak sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan semua berdiri. Ya, semua berdiri, silakan. Sama-sama, tepuk semangat. Selalu semangat ya. Baik anak sekalian, nanti sebelum pulang, ya, mau beritahu bahwa kita selalu mentaati protokol kesehatan, ya. Selalu pakai masker, cuci tangan, dan juga selalu jaga jarak. Ya. Baik, untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita tutup dengan doa. Selanjutnya untuk kelas untuk memimpin doa. Senang belajar kami berdoa dalam Bapa Alikat Allah dalam nama Bapa. Baik, silakan. Jangan lupa pakai masker ya. Selamat siang untuk kita semua, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Pakai masker ya. Silakan. Lagi di rumah ya.